Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku Jody Slim dan aku Jody Eransa. Di sini aku punya PPT Mind Map SNMPT tahun 2023. Mind Map SNMPT ini apa? Ini isinya adalah seputar kisi-kisi ataupun materi yang harus kalian pelajari untuk menghadapi soal-soal SNMPT tahun 2023 nanti. Dan di sini lengkap semua komponen soalnya dari penilaian umum, literasi, pemahaman dan pengetahuan bacaan tulis, pokoknya semuanya lengkap di sini kisi-kisinya. Tapi jangan lupa ya, kalau kalian lihat kisi-kisi ini pun kalian juga harus ikuti simulasi yang diadakan dari pihak BP3 Kemdikbud ya. Kemarin sudah ada pembaruan soal SNMPT, jadi kalian harus ikuti juga. Karena ini juga kisi-kisinya berdasarkan dari soal-soal yang diberikan kemarin. Ya, kemarin kan cuma dikasih contoh soalnya aja, kalian nggak tahu nih ini materinya apa, nih materinya apa. Nah, di sini aku sebar nih materi-materi dari SNMPT tahun 2023 nanti. Jadi kalian harus nonton videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya supaya channelku bisa berkembang, bantu supportnya teman-teman. Baik, kita langsung aja masuk ke mind map kita. Di slide kedua, di sini ada komponen UTBK SNPMB. Di sini isinya adalah subtes yang kalian hadapi nanti. Kalian bakal mengerjakan soal tes skolastik dan tes literasi, pasti semua kalian sudah tahu ya. Tes skolastik itu isinya penilaian umum, pengetahuan dan pemahaman umum, pengetahuan baca menulis, dan pengetahuan kuantitatif. Lalu di tes literasinya ada literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Tantangan tersulit kalian mungkin di bagian penalaran matematika dan pengetahuan kuantitatif ya teman-teman ya. Nanti kita bongkar kisi-kisinya seperti apa aja. Lalu di sini ada penalaran umum. Kita mulai dari penalaran umum. Penalaran umum itu terdiri dari merupakan menguji kemampuan dalam memecahkan masalah-masalah baru dan bernalar secara abstrak. Abstrak dalam artian kita benar-benar di luar dari gambaran yang ada kita lihat gitu. Kita harus memikirkan ataupun kita harus mengimajinasikan sebuah pernyataan di dalam otak kalian gitu. Maka itu disebutkan dengan abstrak. Isinya ada penalaran induktif, penalaran deduktif, dan penalaran kuantitatif. Penalaran kuantitatif itu bakal berbeda ya dengan yang penalaran yang untuk subtes yang ini. Nanti kita bakal tahu apa perbedaannya. Penalaran induktif, penalaran deduktif, dan penalaran kuantitatif ini masing-masing 10 soal. Jadi soalnya itu 30 soal. 30 soal, 10 soal untuk induktif, 10 soal untuk deduktif, dan 10 soal untuk kuantitatif. Dan itu masing-masing sebaiknya kalian kerjakan 1 menit 1 soal ya, karena waktunya adalah 30 menit. Lalu untuk kisi-kisi kita mulai dari penalaran induktif. Penalaran induktif itu adalah mengamati fakta atau kejadian untuk menemukan prinsip atau aturan yang mendasarinya, menarik kesimpulan dari khusus ke umum. Jadi maksudnya khusus ke umum itu seperti apa? Misalnya saya adalah seorang mahasiswa Unsri. Seluruh mahasiswa Unsri memakai alma mater berwarna kuning. Kesimpulannya saya memakai alma mater berwarna kuning. Itu kesimpulannya. Jadi dari khusus ke umum gitu. Persebaran materinya tentang generalisasi, analogi, hubungan kasual. Kalau kalian mau lihat contoh soalnya tuh biasanya di awal-awal tuh di simulasi kemarin tuh di awal-awal tuh udah muncul soalnya materi-materi ini. Lalu kita masuk ke penalaran deduktif. Penalaran deduktif ini kebalikannya dari penalaran induktif, merupakan bernalar secara logis dengan menggunakan premis-premis yang diketahui, menarik kesimpulan dari umum ke khusus. Contohnya tinggal dibalik aja yang tadi, kayak yang tadi kan aku adalah seorang mahasiswa Unsri gitu ya. Dibalik aja, seluruh mahasiswa Unsri memakai alma mater kuning. Saya adalah mahasiswa Unsri. Kesimpulannya adalah saya memakai alma mater kuning. Atau contoh lain misalnya, seluruh honorer di Indonesia memiliki gaji 3 juta per bulan. Lalu khususnya Pak Tono adalah seorang guru honorer. Kesimpulannya adalah Pak Tono memiliki gaji 3 juta per bulan gitu. Untuk persebaran materinya di sini tentang silogisme dengan pola. Silogisme itu kalian bisa searching juga di Google ya. Ini juga sebenarnya materi aku dapati juga di ilmu komunikasi, kita belajar tentang dasar-dasar logika. Tapi karena online aku nggak terlalu paham. Di sini tentang modus ponens, argumen berantai, modus tollens, menyangkal antecedent, mengafirmasi konsekuensi, dan yang kedua ada tentang kesesuaian pernyataan. Kesesuaian pernyataan ini ya gampang sih materinya, kayak pernyataan berikut yang sesuai dengan teks di atas adalah gitu. Itu biasanya materinya masuk di sini. Lalu kita masuk ke penalaran kuantitatif. Penalaran kuantitatif ini tentang meliputi kuantitas dan hubungan matematika sederhana. Persebaran materinya operasi bilangan plus kurang kali bagi,
deret angka dan huruf, persentase, membaca data, grafik, dan tabel. Contoh soalnya ini gampang sih kalau dalam kuantitatif, jangan kalian pikir susah ya. Kayak deret angka dan huruf itu misalnya 3, 5, 7, 9 gitu. Terus titik-titik angka berikutnya apa gitu. Angka berikutnya adalah 11 kan, setiap angka itu ditambah 2. Atau membaca data, grafik, dan tabel. Ada grafik, terus ada pertanyaannya. Manakah penghasilan tertinggi di bulan ini misalnya. Itu tentang kemampuan penalaran umum. Berikutnya kita masuk ke pengetahuan dan pemahaman umum, menguji kemampuan untuk memahami dan mengkomunikasikan bahasa, informasi, dan konsep berbasis verbal dan kebahasaan. Terdiri dari 20 soal, 15 menit ya, jadi jangan sampai satu soal 1 menit ya. Kalau bisa 45 detik tuh udah kalian selesai jawab. Untuk sebaran materinya yakni tentang kalimat efektif atau logis. Kalimat efektif ini memang sering muncul teman-teman di UTBK. Nanti juga bakal muncul di pemahaman membaca dan menulis. Pemahaman bacaan menulis. Kalimat efektif masih bakal muncul. Jadi kalian harus pelajari ini. Kalimat efektif atau logis, makna kata, hubungan antara kalimat, perumpamaan, ide pokok atau gagasan utama, frasa, pola kata yang sama, kelompok kata, pengetahuan kebahasaan. Ini tentang pengetahuan dan pemahaman umum ya. Berikutnya tentang pemahaman bacaan dan menulis, menguji kemampuan dalam membaca, memahami, dan menulis sebuah wacana. Terdiri dari 20 soal 25 menit, karena kalian bakal banyak baca teks, jadi di sini waktunya bakal lebih lama. Materi yang keluar ada kata-kata hubung atau konjungsi, ejaan dan tanda baca, kata baku dan tidak baku, kalimat efektif, imbuhan, penggunaan istilah, penentuan judul. Berikutnya kita masuk ke pengetahuan kuantitatif. Di sini merupakan kesekumpulan pengetahuan matematika yang diperoleh seseorang, termasuk perhitungan matematika. Di sini ada urutan materi dari simulasi dan yang sering muncul di tahun sebelumnya. Nah ini penting nih ya. Tapi di sini agak buram ya di bagian bawahnya. Urutannya itu dimulai dari bilangan. Sebelum itu ini terdiri dari 15 soal. Lupa lagi sebutnya. Terdiri dari 15 soal 20 menit ya. Jadi kalau bisa satu soal tuh ya bisa lah 1 menit lebih dikit tuh kalian selesai jawab ya. Di sini urutan materinya dimulai dari bilangan, grafik, fungsi, persamaan, statistika, peluang, ketidaksamaan. Peluang ini biasanya sering banyak sih keluar. Geometri, SPLDV, himpunan, perbandingan, fungsi kuadrat, persamaan kuadrat, eksponen dan logaritma, matriks, turunan, fungsi komposisi, dan limit. Itu adalah urutan materi dari simulasi dan yang sering muncul di tahun sebelumnya. Nah, seperti aku bilang tadi ya, kalian jangan lupa ikut simulasi yang disediakan oleh BP3 Kemdikbud ya. Link simulasinya ada di deskripsi. Sekarang kita masuk ke tes literasi ya. Tes literasi ini terdiri dari 3 pokok bahasan tadi ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan literasi dan penalaran matematika. Kita mulai dari literasi dalam bahasa Indonesia dulu. Terdiri dari 30 soal, 45 menit. Banyak ya 30 soal, dan waktunya juga banyak 45 menit. Karena bakal banyak juga teksnya seperti baca menulis tadi, teksnya bakal banyak banget. Kayak teks 1 ini bisa menjawab soal 1 sampai 3 gitu dan sebagainya. Ini terdiri dari kategori teks umum, sastra, saintek, sosial, humaniora. Sebaran materinya di sini banyak ya yang harus kalian ketahui. Pertama tentang menggali dan mengungkapkan informasi teks personal inspiratif, menentukan inti bacaan, menyimpulkan isi bacaan. Yang kedua memadukan informasi dan menafsirkan makna teks umum, menentukan makna konseptual kata, menentukan tema dalam teks sastra. Yang ketiga, menginterpretasi dan menganalisis unsur eksplanatif teks populer, saintek, dan sosial humaniora. Menemukan tema dalam teks sastra, menemukan nilai dalam teks sastra, menentukan unsur proses dalam bacaan eksploratif. Yang keempat, menginterpretasi dan menganalisis unsur eksplanatif teks populer, saintek, dan sosial humaniora. Menentukan unsur sebab akibat bacaan eksplanatif, menentukan kelengkapan paparan kekhasan objek bahasaan dalam bacaan ulasan, menentukan keakuratan paparan kelebihan objek bahasan dalam bacaan ulasan, menentukan keakuratan paparan kekurangan objek bahasaan dalam bacaan ulasan,
menentukan ketepatan opini atau objek bahasan dalam bacaan ulasan. Lalu keenam, menginterpretasi dan menganalisis unsur eksploratif teks populer, saintek, dan sosial humaniora, menentukan gagasan pendirian yang relevan atau tidak relevan dengan isi bacaan argumentatif, menentukan fakta atau data yang relevan atau tidak relevan dengan gagasan pendirian dalam bacaan argumentatif. Lalu yang ketiga, menentukan kesimpulan yang relevan atau tidak relevan dengan gagasan pendirian dan fakta atau data dalam bacaan argumentatif, menentukan inferensi meyakinkan dalam bacaan argumentatif. Ya, untuk memahami materi ini sepertinya kalian tuh benar-benar harus ikut simulasi sih, sering-sering kerjakan soal literasi bahasa Indonesia ya, kalau yang ini. Oke, kita masuk ke literasi dalam bahasa Inggris. Literasi dalam bahasa Inggris, oke, ini cukup gampang sih materi yang keluar. Terdapat 20 soal 30 menit. Ya, teksnya juga bakal banyak juga sama kayak literasi bahasa Indonesia ya. Materi yang keluar tentang identifying the main idea atau ide pokok, mengidentifikasi ide pokoknya atau pokok utamanya gitu ya. Lalu summarizing the passage, menyimpulkan sebuah pesan. Jadi ada teks, nanti kalian ngambil kesimpulan dari bacaan di atas itu apa gitu. Identifying the purpose of the passage, menyimpulkan tujuan dari pesan tersebut. Making an inference atau implicit, benar-benar pahami teks. Restarting frase and sentence atau makna sama, cari di kalimat lain. Finding conceptual meaning atau sinonim, antonim, makna. Yang nomor 5 sama nomor 6 ini bakal sering keluar juga sih tentang makna sama, sinonim, antonim gitu. Itu sering banyak. Agak sulit ya untuk memahaminya, tapi kalian bisa ya kalau kalian pelajari gitu. Lalu kita masuk ke penalaran matematika. Penalaran matematika secara matematis dalam merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan permasalahan atau informasi yang melibatkan aspek kuantitatif. Terdiri dari 20 soal 30 menit. Lalu di sini ada komponennya, ada fisika, kimia, sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah, biologi, dan juga berinteraksi dalam mata pelajaran yang mana aplikasinya berhubungan dengan penalaran. Kita langsung ke materinya aja ya. Materi yang keluar itu tentang pertama bilangan. Bilangan di sini ada representasi, sifat urutan, operasi hitung. Lalu kedua tentang pengukuran dan geometri, luas dan volume, satuan pokok dan turunan, ruang spasial. Lalu ada yang ketiga, data dan ketidakpastian, penyajian data atau turus dan diagram gambar, peluang dan ketidakpastian. Yang keempat, aljabar, persamaan dan ketidaksamaan, relasi dan fungsi, rasio dan proporsi, dan SPLTV. Itu materi yang keluar dari penalaran matematika. Dan perlu kalian ingat, kalian kalau masalah belajar, kalian jangan menghafal ya, tapi kalian memahami. Karena jawabannya itu ada di bacaan itu aja gitu, ataupun di soal itulah. Nggak ada di buku, nggak ada di internet dan sebagainya. Jawabannya ada di soal itulah. Jadi kalian benar-benar harus diuji penalaran kalian dan nangkap kalian itu seperti apa ya. Nah, karena itu kalau kalian mau tips belajarnya, mungkin kalian bisa tonton video gue seperti ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Saya Jody Anasa. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye-bye.